yang mana tidak melibatkan meaningful participation. Tidak karena dibuatnya itu secara diam-diam atau secara tertutup, sehingga menimbulkan persepsi publik atas adanya undang-undang TNI ini. Lalu kita lanjut masuk ke yang lainnya lagi. Jadi relevansi tugas TNI serta dinamika tantangan ketatanegaraan modern saat ini, revisi ini tuh tidak bisa disamakan, menurut saya tidak bisa disamakan dengan praktik dui fungsi ABRI pada masa Orde Baru. Serta mengapa yang di-mention di mana-mana ya, disebutkan, disoroti di mana-mana lah tentang penambahan 6 lembaga baru sebagai area penugasan prajurit TNI aktif. Menurut saya justru lebih relevan dengan tugas dan wewenang mereka. Untuk membahas itu, kita harus benar-benar memahami tentang konsep dasar apa itu dui fungsi TNI, dui fungsi ABRI, yang mana itu adalah sebuah strukturisasi dominasi militer dalam urusan sipil atau kemasyarakatan. Nah, konsep dui fungsi ABRI ini yang berlaku pada masa Orde Baru sebelum dari masa 1966 kalau nggak salah sampai 1998 adalah suatu doktrin resmi yang melegitimasi peran ganda militer baik dalam bidang pertahanan maupun pemerintahan sipil. Jadi ada bidang pertahanan dan pemerintahan sipil. Hingga implikasinya militer secara terstruktur sistematis ini menduduki jabatan publik dan birokrasi baik di DPR, legislatif, BUMN, kementerian, hingga pemerintahan daerah lainnya. Lalu ABRI ini pada masa Orde yang mana gabungan dari TNI dan Polri memiliki fraksi sendiri di DPR tanpa adanya proses pemilu. Dan pada masa itu militer mengontrol hampir seluruh sektor pemerintahan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Bukan hanya sekedar keamanan pertahanan nasional. Lalu pada saat itu, kala itu minimnya supremasi sipil. Apa itu? Karena kebijakan negara sangat dipengaruhi oleh hierarki dari militer itu sendiri. Pendidikan militer itu sendiri. Mekanisme dui fungsi ABRI ini bersifat sistemik. Dan melembaga, di mana kehadiran militer dalam jabatan sipil bukan berdasarkan kepada kebutuhan, profesionalisme, atau relevansinya dengan tugas, melainkan didasarkan pada dominasi kekuasaan, kepentingan politik praktis.
Lalu yang disoroti juga adalah tentang di dalam Undang-Undang TNI yang terbaru ini adalah operasi militer selain perang, MSP. Revisi Undang-Undang TNI yang saya dapatkan di naskah akademik ini tidak mengembalikan doktrin dui fungsi ABRI, melainkan menyesuaikanlah dengan peran TNI itu sendiri dengan keamanan nasional secara kontemporer. Bisa dilihat dari fokusnya mungkin. Operasi militer selain perang yang sudah diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Pasal 7 ayat 2. Mari kita bacakan. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan A. Operasi militer untuk perang. B. Operasi militer selain perang, yaitu untuk 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata. 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata. 3. Mengatasi aksi terorisme. 4. Mengamankan wilayah perbatasan. 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia dengan kebijakan politik luar negeri. 7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. 9. Membantu tugas pemerintahan daerah, membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, search and rescue. Serta membantu pemerintah dalam pengamanan, pelayanan, dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Di sini sudah jelas ya. Lalu lanjut. Penugasan terbatas dalam lembaga strategis yang memang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi TNI. Jadi tidak ada penghapusan supremasi sivil karena jabatan yang diberikan kepada prajurit TNI tetap tunduk pada kebijakan politik negara. Dalam Undang-Undang TNI, naskah akademik Undang-Undang TNI tahun 2024, tidak diperbolehkan menduduki jabatan politik atau legislatif, serta tetap berada di bawah kontrol sipil dalam keputusan strateginya. Lalu kita
kita lanjut lagi ke pembahasan 6 lembaga yang baru yang mungkin dipermasalahkan dalam Undang-Undang TNI, dalam naskah akademik Undang-Undang RUU TNI 2024 terkait dengan tugas TNI. Yang tadi saya bilang, tugas dan wewenangnya memiliki relevansi langsung. Seperti yang tadi saya ucapkan, sudah diatur pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang operasi militer selain perang, termasuk penanganan bencana, pemberantasan terorisme, dan pengamanan wilayah perbatasan. 6 lembaga yang baru diusulkan yaitu 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di sini saya akan menjelaskan. TNI itu memiliki kapasitas logistik dan mobilisasi dalam manajemen bencana yang telah unggul dibandingkan dengan institusi sipil. TNI itu seringkali menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana, sebagaimana tsunami Aceh tahun 2004, gempa Palu 2018, kemarin pandemi COVID-19. Kapasitas logistik dan mobilisasi militer itu lebih cepat dibandingkan dengan lembaga sipil lainnya. Penugasan TNI di Badan Nasional Penanggulangan Bencana bukan merupakan intervensi politik, tetapi malah mendukung tugas kemanusiaan untuk masyarakat sipil. Manfaatnya dirasakan secara langsung. Lanjut kita ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. TNI berperan dalam operasi kontra terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2001. Mana catatan gua? Peraturan Presiden tahun Nomor 7 tahun 2021. Aksi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme selanjutnya disebut aksi PE, adalah kegiatan atau program sebagai penjabaran lebih lanjut daripada RAN PE untuk dilakukan oleh kementerian lembaga pemerintah daerah. Sekretariat bersama RAN PE adalah unit pelaksanaan RAN PE yang dibentuk dalam untuk mengordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN-P di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang bertujuan, pasal 2, bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Banyak aksi terorisme yang berskala militer, misalnya KKB di Papua, dan ancaman
kelompok-kelompok transnasional mungkin. Keberadaan prajurit TNI di BNPT ini tidak akan mengubah sifat dari lembaga ini sebagai institusi sipil. Karena kebijakan tetap ditentukan oleh pemerintah sipil. Namun teknis ketika penanganan strategis di lapangannya mungkin bisa diperankan oleh prajurit TNI ini karena berkaitan dengan terorisme. Lalu yang ketiga adalah keamanan laut. Yang memiliki tugas hampir sama dengan TNI Angkatan Laut, yakni patroli keamanan laut dan perlindungan wilayah maritim Indonesia. Laut Indonesia kita tahu memiliki luas yang memerlukan koordinasi erat antara Badan Keamanan Laut dan TNI Angkatan Laut untuk menghadapi ancaman seperti pencurian ikan, Natuna ingat, illegal fishing, penyelundupan dan pelanggaran batas wilayah. Negara-negara lain mungkin seperti Amerika Serikat, Coast Guard, dan China, Maritime Militia, juga memiliki model integrasi militer dengan keamanan laut seperti ini. Lalu yang keempat adalah Kejaksaan Agung. Kejaksaan militer di bawah Kejaksaan Agung. Sehingga perwira TNI yang bertugas di sini tetap berada dalam lingkup militer. Ingat, militer. Contohnya adalah penanganan kasus korupsi di tubuh TNI. Seperti kasus helikopter kalau nggak salah dulu AW berapa. Dan alutsista yang membutuhkan personil dan latar belakang militer untuk mempercepat proses investigasinya dengan militer. Kalau dilakukan dengan sipil mungkin akan memperlambat atau lebih susah dalam proses investigasi terhadap militer. Tidak ada unsur politisasi karena prajurit TNI hanya menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan militer. Kejaksaan Agung sini sekarang juga lagi gempar-gemparnya memberantas korupsi. Lalu yang kelima, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. TNI Angkatan Laut memiliki tugas dalam pengamanan sumber daya kelautan yang seringkali bersinggungan dengan tugas KKP dalam pemberantasan illegal fishing yang tadi saya sudah sebutkan dan eksploitasi sumber daya laut. Dalam beberapa kasus patroli KKP perlu dukungan dari TNI Angkatan Laut untuk menghadapi nelayan yang ilegal, nelayan asing yang ilegal, yang sering juga bersenjata. Mereka nelayan-nelayan asing dari negara lain itu bersenjata. Bagaimana sipil menghadapinya? Perlu yang namanya TNI di situ. Keberadaan prajurit TNI di KKP ini bukan dalam kapasitas politik, tetapi dalam aspek teknis dan operasional. Lalu lanjut terakhir ya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. TNI memang bertanggung jawab atas pengamanan perbatasan sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi, sebentar saya cari, pasal 10.
Ini pasal 9 ya. Angkatan Laut bertugas melaksanakan tugas TNI Matra Laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut. Pasal 10. Saya buka. Melaksanakan tugas pasal 9 mungkin ya. Salah. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Wilayah perbatasan mungkin sering menghadapi ancaman lintas negara seperti penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan aksi gerakan separatisme. Tadi saya sudah sebutkan ya contohnya. TNI ini memiliki pengalaman panjang dalam operasi militer di perbatasan seperti di Papua. Udah berapa tahun TNI menjadi korban dan menangani kasus di situ. Di Kalimantan, lalu perbatasan Timur Leste. Kita lanjut. Jadi adanya undang-undang TNI terbaru ini bukan merupakan kembalinya dui fungsi ABRI, melainkan penyesuaian terhadap tantangan pertahanan dan keamanan nasional modern. Nah, sekarang kita bahas berdasarkan naskah akademiknya. Capek ya. Ya, jadi fokusnya adalah di naskah akademik ini peningkatan peran dalam operasi militer selain perang yang tadi saya sudah sebutkan, seperti penanggulangan bencana, pemberantasan terorisme, dan pengamanan perbatasan. Jadi penugasan dalam jabatan sipil ini bersifat teknis dan profesional, bukan dalam bidang politik atau legislasi. Paham? Jadi tetap tunduk terhadap supremasi sipil dengan kontrol pemerintah dan juga DPR. Jadi undang-undang TNI ini tidak membuka ruang bagi perwira TNI aktif untuk masuk ke ranah politik atau legislatif yang merupakan karakter utama dari dui fungsi ABRI. Tadi bantuan bencana alam ada di pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Bantuan bencana alam. Tadi juga sudah saya sebutkan penuh kalau nggak salah. Lalu pemberantasan terorisme, pengamanan wilayah perbatasan sudah disebutkan. Yang tadi BNPB. BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Ya, kita lanjut saja ke bagian landasan hukumnya.
Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sebutkan yang sudah diamandemen ya. Oke. Pasal 30 ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Indonesia, Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sesuai? Jadi TNI adalah alat negara dalam pertahanan, bukan alat politik. Dalam Undang-Undang Dasar sudah jelas. Lalu pasal 7 ayat 3 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, yang mana tadi sudah saya sebutkan juga, kalau salah, TNI hanya dapat terlibat dalam OMSP, operasi militer selain perang, berdasarkan kebijakan politik negara. Jadi tidak ikut dalam kebijakannya, tapi terlibat berdasarkan kebijakannya, hasil dari kebijakan itu, bukan proses penyusunan dari kebijakan tersebut. Lalu pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Pasal 34 ayat 2. Yang mana? Prajurit TNI aktif dilarang berpolitik. Lalu ada putusan MK, kalian baca naskah akademiknya ya. Ada putusan MK nomor 62 garis miring PUU tahun 2021 ini ya itu. Pengaturan tentang batas usia pensiun TNI adalah kebijakan hukum terbuka, open legal policy, bukan upaya memperpanjang dominasi militer. Jadi aturan-aturan yang tadi sudah saya sebutkan tidak memberikan ruang bagi TNI untuk masuk ke ranah politik atau birokrasi sipil secara permanen. Jadi undang-undang TNI ini tidak mengabaikan dui fungsi ABRI sebenarnya. Karena prajurit TNI ini tidak diizinkan menduduki jabatan politik. Penambahan 6 lembaga baru memiliki relevansinya langsung dengan tugas OMSP sesuai ketentuan aturan yang berlaku, sudah diatur, bukan sebagai alat politik atau kekuasaan. Lalu tadi saya juga sudah menyebutkan landasan-landasan hukumnya, sehingga militer itu tidak bisa bertindak di luar kontrol dari pemerintahan sipil itu sendiri. Lalu kita lanjut ke dinamika geopolitik dan keamanan nasional. Kita tahu bahwa ancaman hibrida itu semakin berkembang. Tantangan keamanan modern tidak lagi terbatas pada perang konvensional, tetapi juga mencangkup terorisme dan kejahatan transnasional, bencana alam, dan ancaman cyber. Konflik laut Cina Selatan, kalian paham? Tahu? Dan Indo-Pasifik, Indonesia itu membutuhkan penguatan peran TNI dalam keamanan maritim dan perbatasan. Ancaman separatisme dan terorisme domestik seperti KKB, keterlibatan TNI itu dalam pemberantasan terorisme dan pengamanan daerah rawan menjadi kebutuhan strategis yang sah. Jadi, Undang-Undang TNI ini beradaptasi dengan tantangan tanpa melanggar prinsip supremasi sipil.
tidak ada indikasi kembalinya dui fungsi ABRI karena tidak ada keterlibatan TNI dalam politik praktis. Yang mana pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 melarang prajurit TNI aktif untuk berpolitik. Jadi hanya memungkinkan Undang-Undang TNI yang terbaru ini hanya memungkinkan keterlibatan dalam lembaga teknis dan strategis di lapangannya, bukan dalam aspek politis kebijakannya. Jadi perbedaan dasar dui fungsi ABRI dan Undang-Undang TNI yang kemarin baru disahkan adalah keterlibatan DPR atau MPR-nya. Pada masa Orba, di militer itu ABRI, yang mana terdiri dari TNI dan Polri, memiliki fraksi sendiri di DPR atau MPR. Sedangkan di Undang-Undang TNI tidak ada prajurit aktif di legislatif. Yang kedua adalah jabatan sipil. Pada dui fungsi ABRI masa Orba itu mendominasi birokrasi sipil. Sedangkan Undang-Undang TNI ini hanya lembaga teknis di terkait OMSP, operasi militer selain perang. Lalu yang tadi saya mention berkali-kali adalah soal politik praktis, di mana waktu dui fungsi ABRI itu terlibat dalam politik dan pemilu TNI-nya, sedangkan ini dilarang berpolitik sesuai dengan Undang-Undang TNI. Kontrol sipilnya, supremasi militer di dui fungsi ABRI pada Orba itu lebih dominan daripada sekarang bukan lebih dominan, malah kalau Undang-Undang TNI sekarang ini tetap dibawakan dari pemerintah sipil malah. Sedangkan waktu Orba itu supremasi militer itu ABRI yang lebih dominan. Kalau ini yang dominan tetap pemerintahan sipil, bukan TNI-nya. Jadi undang-undang ini tidak menciptakan sistematisasi, militerisasi, birokrasi, melainkan hanya memberikan fleksibilitas bagi negara dalam menggunakan SDM TNI untuk kepentingan nasional. Jadi perlunya penyesuaian regulasi untuk efektivitas pemerintahan menurut saya. Jadi undang-undang ini mengatasi kesenjangan regulasi antara batas usia TNI Polri dan ASN melalui keputusan MK yang tadi saya sudah sebutkan nomor 62 tahun 2021 yang menyatakan bahwa kebijakan usia pensiun adalah open legal policy yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Penempatan TNI di kementerian lembaga membantu mengisi kekurangan sumber daya manusia berkualitas di institusi strategis, bukan politis. Presiden tetap memiliki kontrol penuh atas kebijakan ini, sehingga tidak ada dominasi militer dalam birokrasi sipil. Penguatan tata kelola dan pengawasan militer ini perlu ditekankan menurut saya. Undang-undang ini mengatur sistem pemantauan dan peninjauan terhadap peran TNI di lembaga sipil oleh DPR agar transparansi tetap terjaga. Tetap tunduk pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945
yang memastikan supremasi sipil. Tidak ada perluasan kewenangan militer dalam aspek politik dan pemerintahan. Hanya pada aspek teknis yang membutuhkan keahlian dalam hal pertahanan. Putusan MK-nya ada yang nomor 62 tahun 2021 tentang usia TNI adalah kebijakan hukum terbuka open legal policy, sehingga perubahan dalam undang-undang ini sah secara konstitusional. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2016 menegaskan bahwa peran TNI ini dalam pertahanan dan keamanan memiliki dasar konstitusional yang kuat. Astagfirullahaladzim. Jadi tetap ada pengawasan di DPR dan pemerintah sehingga tidak ada dominasi militer dalam pemerintahan. Termasuk kita juga sebagai masyarakat sipil harus tetap mengawasi. Regulasi ini memperkuat ketahanan nasional, memperbaiki efektivitas birokrasi, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Harusnya itu undang-undang TNI ini menjadi solusi konstitusional dan adaptif yang mana terhadap realitas di pertahanan nasional harus didukung sebagai langkah progresif dalam modernisasi militer di Indonesia. Mungkin lanjut kita bahas soal mungkin sekarang kita bahas soal urgensi undang-undang TNI ini dibandingkan RUU yang lain. Kan banyak juga yang menggoreng-goreng kenapa nggak RUU perampasan aset, kenapa nggak RUU yang lain yang lebih tentang TPKS atau dan sebagainya. Jadi saya akan jelaskan juga. Mengapa urgensi undang-undang TNI ini memiliki kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan RUU yang lain yang sedang dibahas di DPR? Karena dinamika geopolitik global. Simpel kan? Ancaman terhadap keamanan nasional serta kebutuhan akan modernisasi dan efisiensi dalam pertahanan. Kita harus paham dulu konteks geopolitik dan keamanan nasional, yang mana meningkatnya ancaman cyber dan hybrid warfare di dunia. Perang modern itu sudah nggak hanya menggunakan kekuatan militer konvensional secara fisik, tapi juga melibatkan serangan cyber, disinformasi, dan perang ekonomi di zaman sekarang ini. Negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat itu meningkatkan investasi dalam keamanan cyber dan pertahanan digital. Sedangkan Indonesia membutuhkan TNI yang lebih adaptif dan siap menghadapi ancaman non-tradisional. Dibandingkan RUU yang lain, ini lebih berfokus sosial ekonomi. Sedangkan undang-undang TNI ini urgensinya tinggi karena menyangkut dengan keamanan nasional dan keberlanjutan kedaulatan negara. Terus ketegangan di Laut Cina Selatan, kawasan Indo-Pasifik yang tadi saya sudah sebutkan. Konfliknya itu terus ada aja meningkat. Sehingga Indonesia itu menurut saya perlu memperkuat postur pertahanan maritimnya. Dibandingkan RUU yang lain hanya membahas ekonomi dan sosial, ini undang-undang TNI ini lebih mendesak karena berkaitan langsung dengan kedaulatan
teritorial. Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri juga yang mana ancaman terhadap keselamatan WNI di zona konflik seperti Ukraina kemarin dan banyak lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir seperti di Gaza juga di Sudan. Itu kan berbahaya. Undang-undang TNI ini yang baru memberikan wewenang bagi militer untuk mengevakuasi WNI lebih cepat dan efektif. Tuh, mendapatkan masyarakatnya mendapatkan manfaat langsung. Kalau RUU yang lain tuh lebih kepada aspek kesejahteraan. Mungkin masyarakat adat, ibu dan anak. Sedangkan ini undang-undangnya menyangkut aspek keselamatan nyawa manusia dalam situasi krisis. Penguatan industri pertahanan dan ekonomi nasional yang mengurangi ketergantungan pada impor alutsista. Undang-undang TNI ini yang baru mewajibkan pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista dalam industri dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian dalam militer. Dengan demikian revisi ini tuh lebih penting dibandingkan RUU yang lain yang hanya pada sektor ekonomi, karena tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan juga, tapi juga mengurangi ketergantungan pada negara asing dalam hal pertahanan. Dampak positifnya bagi ekonomi dan tenaga kerja adalah industri pertahanan yang lebih kuat akan menciptakan lebih banyak pekerjaan di sektor manufaktur, teknologi, aset riset militer. Undang-undang ini memiliki dampak strategis dibandingkan RUU yang lain. Yang lain kan hanya pada aspek ekonomi, insentif ekonomi jangka pendek lah, tidak jangka panjang. Lalu undang-undang TNI ini merupakan upaya reformasi militer yang mana meningkatkan profesionalisme dan regenerasi dalam TNI itu sendiri dengan adanya batasan usia pensiun yang lebih fleksibel, regenerasi kepemimpinan dalam TNI yang bisa lebih dinamis. Reformasi lebih urgent daripada RUU yang lain, RUU ASN yang berfokus pada birokrasi sipil, meningkatkan sinergi juga antara TNI dan Polri, menangani ancaman non-militer dengan penguatan peran TNI dalam OMSP. Yang tadi saya sudah jelaskan, terorisme, bencana alam, masyarakat tuh akan lebih terlindungi dengan adanya TNI. Sedangkan RUU yang lain kan lebih pada aspek birokrasi dan birokrasi pemerintahan, administrasi, gitulah. Jadi ya gambarannya itu undang-undang TNI itu berkaitan dengan keamanan nasional, ancaman global, keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, ekonomi dan industri nasional, reformasi militer dan profesionalisme. Yang mana lebih mendesak karena menyangkut kedaulatan dan pertahanan negara. Terus sangat relevan juga dengan ancaman yang ada terkait dengan ancaman cyber sekarang. Kalau nggak ada undang-undang yang ini, ancaman cyber bagaimana? Di konflik regional, terus keselamatan warga negara Indonesia
di luar negeri menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan nyawa manusia. Nyawa ini berkaitan dengan nyawa. Lalu berkontribusi langsung pada pertumbuhan industri pertahanan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang banyak sudah dijelaskan, meningkatkan efektivitas TNI juga dalam berbagai operasi. Intinya tanpa ada pembaruan undang-undang TNI ini, Indonesia akan kesulitan menghadapi ancaman global, mengamankan kepentingan nasional, serta melindungi masyarakat yang dengan berbagai resiko keamanan. Makanya undang-undang TNI ini menjadi salah satu langkah fundamental yang tidak bisa ditunda dalam proses utama legislasi nasional. Lalu kemarin ada yang nanya juga ke aku soal manfaat ya. Dampak positifnya apa undang-undang TNI ini? Perlindungan infrastruktur yang lebih. Apa ini WA aku? Perlindungan infrastruktur. Ini dampak positifnya perlindungan infrastruktur yang lebih kritis mungkin ya. Karena dengan ancaman cyber, dengan adanya ancaman cyber yang meningkat, keterlibatan TNI akan melindungi sistem vital seperti mungkin jaringan komunikasi, keuangan, energi, transportasi dari serangan asing atau kelompok kriminal lainnya. Jadi peningkatan keamanan digital nasional juga. Ya, TNI ini dapat bersinergi dengan PSSN dalam membangun sistem pertahanan yang lebih kuat dan responsif lah terhadap ancaman global. Lalu ada yang namanya istilah itu the trench effect, yang mana di negara lain itu atau adalah kelompok yang berusaha menyerang lah infrastruktur digital Indonesia. Jadi akan berpikir dua kali mungkin karena adanya kesiapan militer dalam menghadapi ancaman ini. Jadi gak main hacker jelas itu lagi. Atau ada proteksi warga di luar negeri. Tadi saya sudah jelaskan, cuma mungkin harus diabras lebih lanjut ya. Yang mana TNI ini memiliki wewenang untuk melindungi dan menyelamatkan warga negara Indonesia di luar negeri, serta kepentingan nasional yang situasi darurat lah, dalam situasi darurat. Jadi responnya lebih cepat terhadap krisis global. Terus perlindungan aset dan investasi Indonesia juga jadi lebih baik. Jadi kan kalau misal ada WNI di luar tuh dievakuasinya bisa lebih cepat, seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju dengan adanya undang-undang TNI ini. Penguatan industri pertahanan dan keamanan, yang mana mengurangi ketergantungan impor dengan memproduksi alutsista sendiri. Apa namanya? Maung, Garuda, Pindad, yang mana bisa menghemat devisa dan meningkatkan daya saing industri pertahanan. Peningkatan lapangan kerja dan ekonomi juga. Mengembangkan industri pertahanan akan menciptakan banyak pekerjaan yang mendorong investasi, inovasi, teknologi di sektor sipil. Lalu profesionalisme dan regenerasi dalam TNI ini lebih diperkuat dengan adanya peningkatan kesejahteraan prajurit terkait dengan penyesuaian usia pensiunnya, perbaikan sistem jenjang karirnya. Tidak hanya itu saja yang kita tahu bahwa TNI dan Polri ya gitu ya, sehingga motivasi kerja dari TNI itu meningkat, yang mana regenerasi kepemimpinan yang lebih sehat juga.
dengan gaji fasilitas yang lebih baik, profesional, berdedikasi, menjalankan tugas yang karena ini berkaitan dengan nyawanya mereka sendiri, nyawanya mereka, bukan sekedar omong-omong belaka. Lalu ini juga meningkatkan keamanan publik dan ketahanan nasional, memberikan kewenangan lebih luas pada TNI, membantu Polri yang mendapati ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Jadi masyarakat pun bisa lebih aman dari ancaman terorisme dan radikalisme dengan adanya TNI. Koordinasi antara TNI dan Polri, penanganan ancaman terorisme itu bisa diselesaikan dengan cara yang lebih efektif. Perlindungan terhadap kejahatan dan cyber juga. Masyarakat tidak lagi menjadi korban peretasan, PDSN, pencurian data, atau penyalahgunaan teknologi oleh pihak asing, kelompok kriminal, hacker-hacker dan sebagainya lah. Jadi peningkatan efisiensi dan dalam layanan publik yang melalui kolaborasi antara militer dan sipil, yang mana memperbolehkan prajurit aktif mengisi posisi sipil. Ingat, dalam bidang strategis, teknis, bukan politis. Reformasi birokrasinya lebih cepat dengan masuknya prajurit aktif. Instansi pemerintahan menerapkan disiplin dan efisiensi seperti di militer. Terus juga respon terhadap bencana alam. TNI itu lebih cepat dan efektif dalam menangani bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan mereka memiliki pengalaman logistik dan operasionalnya lebih kuat. Sudah dilatih untuk terjun langsung di lapangan dalam kondisi-kondisi darurat seperti keadaan perang. Keamanan dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri juga tadi. Mungkin tidak ada lagi WNI yang terlantar dalam krisis. Juga soal human trafficking Myanmar. Perlindungan tenaga kerja migran, TKW mungkin. Terutama kan itu di Timur Tengah, di Asia. Harusnya mendapatkan perlindungan yang lebih kuat lagi dari negara. Lalu kita akan langsung membahas pendapat seorang ahli. Kita akan memberikan, apakah kalian sudah baca bahwa Profesor Mahfud MD dalam Tempo menyebutkan draft terbaru revisi Undang-Undang TNI tidak memiliki indikasi peluang terkait dengan dui fungsi ABRI, justru malah memperjelas batas-batas sejauh mana TNI dapat menempati jabatan publik. Sekarang itu ada penegasan kembali bahwa anggota TNI yang mau masuk ke jabatan sipil itu harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Yang kayaknya sekarang bukan 6 lagi, cuma 4 yang ditambah. Jadi deh, kayaknya ini. Lalu ini kalian sudah dengar harus full intinya dalam memahami. Ramadan ini seruin kirim Sweetbeer Pakai pesan suara. hanya di aplikasi GoPay. Download sekarang. Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Mahfud, selamat pagi. Sebelumnya, participation dari publik ya, tidak lepas dari substansinya. Lepas banyak lagi pada kehidupan sipil. Pandangan Anda seperti apa, Pak Mahfud? 0.3 kekhawatiran 5. banyak orang saya maklumi ya, lepas dari substansinya.
Kekhawatiran banyak orang saya maklumi karena proses pembuatannya memang tidak meaningful participation dari publik ya, tidak terbuka. Kelihatannya main peta umpet sembunyi-sembunyi gitu, lalu tiba-tiba dimunculkan. Itu secara prosedural sebenarnya tidak sejalan dengan jiwa pembentukan peraturan perundang-undangan ya yang mengatur tentang itu. Ya. Makanya banyak. Nah dari situ saya setuju, memang nggak benar dalam hal aspek proseduralnya, cacat formil sih menurut saya. Khawatir karena dulu memang tiba-tiba muncul. Tetapi kalau substansi dari yang terakhir ya, yang kita dengar secara resmi, meskipun naskahnya tidak pernah kita dapatkan, tapi pengumuman resmi atau naskah-naskah yang beredar yang mungkin resmi, itu kecenderungan ke arah kembali dual fungsi tidak ada lagi. Ya, saya lihat isinya, saya sudah baca semua isinya tidak ada, malah penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada. Pertama begini, konsep itu Penguatan konsep yang telah lama ada. 5 itu dibawa langsung presiden, itu sejak dulu. Iya. Begitu. Yang kedua, Menteri Pertahanan adalah pemegang kewenangan strategi dan penyediaan alutsista dan semacamnya gitu yang sifatnya administratif, logistik itu diatur oleh atau dikoordinir oleh Menteri Pertahanan itu lama. Kemudian sekarang penegasan bahwa TNI anggota TNI yang aktif di jabatan sipil itu harus mengundurkan diri atau minta pensiun, kecuali di dalam 16 yang sudah disebutkan, karena memang ada permintaan atau ada irisan tugas-tugas ke pertahanan gitu. Nah dari situ menurut saya tidak ada yang kembali ke fungsi. Pasal 47 ya yang menambah dari 10 menjadi 15 atau 16 institusi yang bisa dimasuki sipil itu dianggap itu kembali ke fungsi. Tapi sebenarnya itu sudah ada jauh sebelum ini semuanya. Ya, yang sekarang ditambahkan itu seperti BNN, Badan Pengelola Perbatasan, kemudian terorisme dan sebagainya, kejaksaan, ini sudah ada semuanya, cuma ada di berbagai peraturan perundangan lain. Jadi sebenarnya tidak ada tambahan kalau di institusi yang mempunyai pintu untuk dimasukkan oleh TNI, malah dikurangi satu, KKP kelautan dan perikanan itu juga sekarang malah dicabut dari yang selama ini sudah ada dan pernah ada gitu. Jadi substansi memang tidak ada ke arah TNI menurut saya, tetapi memang pembuatannya ini tidak wajar, kayak main kucing-kucingan gitu. Masa sidang itu tertutup terus gitu. Itu kalau saya, Mas Leonard. Pak Mahfud, kemarin Ibu Karlina dalam gerakan Nurani Bangsa mengatakan ada kesalahan pikir yang serius yang disebut post factum menurut Bu Karlina, bahwa bagaimana kemudian sudah ada kepentingan, lalu kepentingan itu disahkan melalui undang-undang. Menurut Karlina Supeli ini cara berpikir yang berbahaya. Pandangan Anda seperti apa, Pak Mahfud? Ya, itu cara pikir yang berbahaya secara ilmiah, tapi tidak ada kaitannya dengan substansinya sebenarnya. Tidak terkait dengan substansi. Mekanismenya sudah berjalan meskipun kucing-kucingan. Nah, keputusan politik itu bisa saja dengan cara kucing-kucingan, dengan cara seperti katakan Bu Karlina, post factum dan sebagainya. Tapi ya itu silakan aja. Saya setuju aja, saya akademisi juga. Tetapi saya bicara produknya saja. Saya bicara produknya, bahwa prosedurnya salah atau kurang tepat sudah saya katakan berkali-kali. Tapi kalau Anda bicara substansinya, tidak ada isi yang mengarah ke kembalinya duit fungsi, tidak ada sama sekali. Malah memperkuat. Sekarang dengan ada yang sekarang ya Mayor Teddy atau Letkol Teddy itu sekarang kalau begitu diketok nanti dia Mayor Teddy disebut, yang mana banyak netizen yang menggoreng.
undang-undang TNI ini, wah Ibu Mayor Teddy, Ibu Teddy Indra dan sebagainya, diuntungkan baik-baik. Dengar sendiri. Terus pindah menjadi eselon 2, tidak boleh lagi menjadi pejabat negara. Pindah menjadi tetapi eselon menjadi 2. pejabat struktural pemerintahan, Pejabat itu struktural. pun hanya eselon 2. Kalau sekarang Eselon sebelum 2. diketok ini kan dia dilantik bersama menteri kemarin. Seperti Kemarin sekretaris setara kabinet menteri. tahun-tahun sebelumnya. Sekarang Sekarang turun eselon 2. degradasinya jauh tuh. Kemudian sekretaris negara turun ke sekretariat presiden, turun lagi setingkat kepala biro Seskap itu. Baik. Sekarang Kita akan ikuti Pak Mahfud. Tahan dulu, kita akan ikuti dulu Pak dimulainya rapat paripurna DPR. Dengarkan, saya setuju dengan Profesor Mahfud itu. Terkait substansinya itu tidak ada masalah. Kalau saya juga sudah baca penuh. Tapi memang dalam aspek pembuatannya ada cacat formil menurut saya. Kesalahan caranya dalam pembuatan karena tidak meaningful participation. Lalu kita mungkin akan lanjut bahas petisi yang sedang ramai. Apa yang salah dengan RUU TNI? Catat formil penyusunan revisi Undang-Undang TNI, saya setuju. Dampaknya saya tidak setuju. Nih, dalam membuat petisi itu yang saya beri pendapat singkat ya, kalau dalam menanggapi sebuah berita media informasi, tolong dikaji terlebih dahulu, dipikirkan apakah narasinya itu menyudutkan dan apakah itu suatu bentuk provokasi propaganda yang ada, dan dibaca secara keseluruhan, tidak hanya judul. Narasinya dibaca lalu dipikirkan. Ada yang namanya proses pemfilteran sebuah informasi. Kita cek kebenarannya tidak hanya dari satu sumber, kita cek beberapa sumber, kita juga baca secara keseluruhan. Mungkin kali ini terkait dengan naskah akademiknya, lalu terkait dengan undang-undang yang berkaitan juga, lalu terkait dengan keputusan MK, TAP MPR dan sebagainya lah. Karena itu sudah jelas. Kita akan langsung ke pembahasan terkait dengan poin-poin tadi dalam petisi itu. Astagfirullahaladzim. Kritik RUU TNI ya tahun 2024, yang mana katanya di situ menyebutkan bahwa menghidupkan kembali dui fungsi ABRI. Itu menurut saya itu tidak berdasar, tidak ada dasarnya yang kuat. Karena dasar hukumnya aja ya, pasal 47 ayat pasal 47 nomor 3 UU nomor 34 tahun 2004 secara tegas sudah membatasi keterlibatan TNI dalam jabatan sipil. Revisi undang-undang ini TNI tidak serta-merta menghapus batasan ini, nggak menghapus sama sekali. Malah lebih disesuaikan dengan peran TNI dalam mendukung kebutuhan negara modern, termasuk dalam situasi darurat nasional dan ketahanan negara yang lebih kompleks. Tadi saya sudah jelaskan ya, saya tidak males lagi menjelaskan lagi. Jadi pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa prajurit aktif bahwa dilarang menduduki jabatan sipil. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2010 pasal 28 mengatur tentang perwira TNI yang ingin menjabat dalam posisi sipil harus pensiun terlebih dahulu sehingga tidak ada unsur dui fungsi. Sehingga anggapan dalam petisi itu terkait revisi undang-undang membuka peluang bagi militer untuk dui fungsi lah, intinya
tanpa batasan itu tidak ada dasar hukum yang jelas, hanya bersifat narasi dan asumsi argumentasi yang menyudutkan. Proses legislasinya mungkin cacat, tapi kalau tidak sah, menurut saya itu klaim yang menyesatkan mungkin ya. Dikatakan bahwa RUU TNI tahun 2024 tidak masuk dalam program legislasi nasional dan diproses secara tergesa-gesa. Namun kenyataannya Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas melalui supres, surat presiden, sebagaimana diatur dalam sistem hukum di Indonesia. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada presiden untuk mengajukan RUU. Pasal 5 ayat 1 kita bacakan. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sudah jelas, tegas. Jadi klaim dalam petisi itu sudah terbantahkan. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Pasal 20 ayat 1. Kita tunjukkan ya. Pasal 20 ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ayat 2, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengizinkan masuknya suatu rancangan undang-undang ke dalam prolegnas prioritas meskipun tidak masuk dalam prolegnas tahunan dengan alasan kebutuhan mendesak. Yang tadi saya sudah jelaskan, saya tidak mau menjelaskan lagi. Lalu tuduhan terkait meningkatnya represi militer terhadap sipil tak didukung bukti. Buktinya apa? Dikatakan bahwa TNI akan memiliki kebebasan untuk bertindak represif terhadap masyarakat sipil jika RUU ini disahkan. Ini merupakan asumsi yang tidak berdasar. Karena peran TNI dalam menjaga keamanan tetap berada dalam kendali sipil, yaitu Presiden sebagai panglima tertinggi. Presiden juga merupakan sipil. Bukti dan dasar hukumnya adalah pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kita bacakan. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Menegaskan bahwa TNI hanya bertugas dalam bidang pertahanan, sementara keamanan dalam negeri tetap menjadi tugas Polri, tugas utama Polri. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 19. Iklan sekarang.
Intinya menyatakan bahwa pengerahan TNI dalam situasi darurat hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Presiden dan DPR. Intinya itulah. Konstitusi di Indonesia tidak mengizinkan TNI melakukan tindakan represif terhadap masyarakat sipil kecuali dalam kondisi darurat yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas sipil itu sendiri. Sehingga narasi bahwa TNI akan semakin represif terhadap masyarakat tidak memiliki dasar bukti yang jelas. Hanya berupa argumentasi, narasi. Lalu adalah klaim penyalahgunaan kekuasaan karena kewenangan presiden dihilangkan. Tidak benar. Dikatakan bahwa RUU TNI akan menghilangkan kontrol presiden atas TNI sehingga membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Ini adalah kesalahan interpretasi karena RUU ini tetap menempatkan presiden sebagai panglima tertinggi yang mengendalikan TNI. Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ayat pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa kebijakan dan strategi pertahanan negara sepenuhnya berada di tangan presiden. Tidak ada satu pasal pun dalam RUU rancangan revisi yang menghilangkan kontrol presiden terhadap TNI. Jadi ini adalah hoax yang sangat menyesatkan dan berbahaya. Tuduhan bahwa TNI akan mengambil lapangan kerja adalah propaganda. Lapangan kerja sipil menurut saya adalah propaganda dan provokasi. Diklaim bahwa perwira dapat masuk ke sektor sipil merebut lapangan kerja anak muda, namun ini adalah kesalahan dalam pemahaman, kesesatan pikir. Karena pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sudah mengatur bahwa prajurit aktif dilarang menduduki jabatan sipil kecuali pensiun dan atau diberhentikan dari dinas militer. TNI yang bekerja di sektor sipil biasanya yang sudah pensiun. Tadi ya saya sudah tegaskan, strategis, teknis, bukan aspek politis. Faktanya itu banyak pegawai negeri dan pejabat sipil dari berbagai kalangan, bukan hanya militer doang. Jadi TNI yang merebut pekerjaan anak muda, ketakutan tidak berdasar dan tidak sesuai menurut saya dengan realitas hukum maupun praktik administrasi negara. Jadi revisi Undang-Undang TNI ini tidak menghidupkan kembali disfungsi ABRI karena keterlibatan militer di ranah sipil tetap dibatasi hukum progis dan kontrol sipil terhadap militer tetap terjamin. Tak ada bukti yang menunjukkan bahwa revisi ini akan membuat TNI lebih represif. Lalu proses legislasinya mungkin ada ketidaksesuaian, cacat formil atau benar dikatakan Profesor Mahfud juga dilakukan secara meaningful, tidak dilakukan secara meaningful participation, diam-diam, sembunyi-sembunyi seperti petak umpet. Itu nggak baik. Tapi substansinya, ingat substansinya itu bagus. Tidak ada yang memberikan ruang bagi dwi fungsi ABRI seperti pada masa Orde. Jadi tolong ke depan terhadap sebuah informasi media lebih bijak lagi supaya tidak terprovokasi dan membuat kericuan sana sini. Sekian, terima kasih. Nanti saya akan bahas lebih lengkapnya mungkin di video berikutnya. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya saya mungkin ada salah dalam penyampaian dasar hukum undang-undang atau dan sebagainya. Kesalahan dalam penafsiran dan sebagainya saya juga masih belajar. Saya hanya ingin mencoba untuk memahami, mendalami secara keseluruhan dari naskah akademik, undang-undang, undang-undang dasar, TAP MPR, keputusan MK secara
lebih jelas dibaca. Tidak hanya membaca dari sebuah media informasi berita. Mohon maaf bila menyinggung pihak lain juga dari sini, ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Ini hanya pendapat saya secara subjektif.